Halo semuanya, kita ketemu lagi di perkuliahan minggu kedua, di mana saya akan mereview buku Yogianto di bab 2, yaitu kita akan membahas tentang tinjauan umum pengembangan sistem. Oke. Nah, seperti yang telah dipelajari baik di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi maupun minggu lalu, kita ketahui bahwa sistem itu tidak mungkin statis. Walaupun sistem itu sudah baik pun perlu dilakukan pengembangan. Nah, berikut adalah alasan kenapa sih kok sistem perlu dikembangkan. Yang pertama, menyusun suatu sistem untuk menggantikan sistem yang lama. Nah, menggantikan sistem yang lama ini bisa diganti total. Misalnya, kalau di dunia perkuliahan itu dulu KRS itu manual menulis, tapi sekarang KRS komputerisasi gitu ya, langsung KRS online, langsung dapat kelas, langsung sudah masuk terdaftar sebagai peserta ujiannya, dan bisa mendapatkan printout KRS-nya juga. Kalau dulu enggak, masih manual, masih mendaftar, belum tentu dapat kelas. Nah, itu kan diganti secara keseluruhan. Tapi bisa jadi juga mengembangkan dari sistem yang ada. Contoh, jadi waktu KRS manual berubah jadi komputerisasi itu tidak langsung seperti sekarang. Jadi dulu sempat komputerisasi tapi masuk lab, jadi tidak bisa online. Jadi mahasiswa harus ke kampus, terus masuk ke lab komputer melakukan KRS secara komputerisasi. Sama gitu ya, cuman bedanya tidak bisa dilakukan di rumah, harus ke kampus. Dengan berkembangannya teknologi, maka sistem yang ada walaupun tidak ada masalah gitu ya, tapi untuk meraih efisiensi dan efektivitas maka dikembangkan. Sekarang KRS bisa online, bahkan bisa dilakukan di rumah gitu ya. Nah, bisa juga sistem itu kalau tidak harus ya ada masalah. Nah, bisa juga ada sistem lama yang memang harus diganti. Nah, sistem lama yang harus diganti ini disebabkan karena ada masalah. Jadi sering salah hitung gitu ya, penagihan terlambat, stok tidak update. Nah, itu masalah itu ya. Atau sistem lama ini sudah out of date. Nah, kayak KRS itu kalau manual terus ya ketinggalan gitu ya, akhirnya harus diperbaiki untuk meraih kesempatan. Atau contohnya seperti bank itu kan mesin ATM itu kan dulunya cuman bisa ngambil, terus sekarang bisa transfer, dikembangkan lagi bisa bayar ini itu, dikembangkan lagi bisa bayar pajak, dikembangkan lagi bisa beli pulsa. Sebenarnya kan tidak ada masalah, tapi dia mau raih kesempatan untuk menyenangkan nasabah, dan nasabah kalau merasa bank ini bisa apa-apa, dia akan one stop untuk melakukan aktivitas, cukup masuk ke bank ini bisa melakukan semua ya, bayar ini semua. Nah, bisa semua itu untuk meraih kesempatan. Atau karena instruksi, contoh tentang pajak sekarang harus ISPT. Nah, itu kan instruksi, jadi dikerjakan. Atau ini sistem daring, karena COVID ada dari pemerintah sudah meminta agar kampus melakukan perkuliahan secara online. Itu instruksi. Jadi mau nggak mau berubah, kemudian pakai Bella ini, pakai modul untuk pembelajaran online, Moodle ya namanya. Di IBM sebut Bella. Nah, untuk masalah ketidakberesan tadi saya sudah menerangkan tentang kesempatan, opportunity yang contohnya ATM itu. Bisa juga di perusahaan itu nggak ada masalah, tapi dia ingin memperbaiki dengan cara laporannya lebih bisa disegmented, boleh gitu ya. Jadi tidak harus start dari masalah. Nah, sekarang kalau masalah itu yang gimana? Macam-macam. Masalah itu dibedakan jadi dua ya. Masalah yang timbul karena ketidakberesan, atau masalah yang timbul karena organisasinya berkembang. Jadi yang dulunya cuman satu angkatan 100, sekarang satu angkatan bisa 400, satu angkatan bisa 600. Wah, itu pasti ada sistem yang harus bukan diperbaiki, maksudnya disesuaikan dengan pertumbuhan organisasi. Sama dengan bank, kalau nasabahnya lebih banyak ya dia harus
memperkuat sistemnya juga ya kan gitu. Nah sekarang kita lihat ketidakberesan. Jadi sistem lama ini sudah tidak mendukung kebutuhan manajemen. Ya banyak macam, bisa jadi kecurangan yang disengaja lagi gitu ya. Misalnya nih mahasiswa bisa titip absen di manual gitu ya. Wah tidak bisa ini, kalau gitu sekarang kalau untuk presensi harus fingerprint. Nah itu supaya menekan kecurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Kemarin kayaknya saya sempat nunjukin input nilai yang mestinya A jadinya B minus. Nah itu kan kesalahan yang tidak disengaja, untungnya tahu ya, tapi bisa diperbaiki dan pasti pasti kampus itu pasti memperbaiki sistem-sistemnya. Tidak efisiensi operasi berkali-kali, harus masuk sini, makanya harus diperbaiki. Contoh juga kayak yang saya ceritakan tentang rumah sakit itu yang daftar farmasi dulunya pakai kartu antrian, terus diganti komputerisasi, kita bahkan bisa lihat kapan obat kita lagi diracik, kapan obat kita sudah selesai, sehingga tidak bolak-balik tanya ke bagian obat, sehingga kok jawabin terus-terusan kan tidak efisien kerjanya. Terus tidak ditaati manajemen yang berlaku. Contoh ternyata rekapan presensi kampus itu yang mestinya kalau lebih dari 25% kena tilang nggak bisa ujian, ternyata sistem nggak bisa menghasilkan informasi itu. Jadi sehingga kelolosan terus, banyak mahasiswa yang mestinya kecekal tilang malah enggak. Oh berarti ini pasti sistemnya ada yang perlu diperbaiki, entah capture datanya yang salah, prosesnya yang salah atau gimana. Nah itu jadi perlu diperbaiki. Atau pertumbuhan organisasi tadi butuh sistem baru, apalagi tak pertumbuhannya itu drastis ya, maka ya harus, karena informasinya semakin bukan banyak, kayak nasabahnya bank semakin banyak, oh pasti nasabah itu keinginannya banyak ya, terus pengolahan datanya karena nasabahnya semakin banyak ya pasti diperbaiki. Sama dengan kampus pertama kali online sempat server down ya karena kaget, oh butuhnya diperbaiki. Nah gitu, itu kan itu karena ada perubahan ya, pertumbuhan atau perubahan, atau karena peraturan yang berlaku berubah kayak SAK atau IFRS ada yang berubah ya, otomatis sistem juga akan mengikuti ya. Nah ini salah satu ukuran kalau ada masalah. Oh gaji kok sering bayar lambat ya, wah ini berarti ada masalah. Tapi akar yang dicari supaya bisa diobati ini adalah dampaknya pembayaran gaji terlambat gitu. Banyak keluhan dari pelanggan, terus banyak lembur, kas sering kecolongan. Nah itu adalah dampak, tapi kita harus cari akar masalahnya dan nanti harus diperbaiki. Nah seperti itu. Persediaan gudang overstock, terus banyak salah kirim penjualan, yaitu keluhan pelanggan ya. Terus top supplier tertunda bayarnya memang disengaja kali ya, siapa yang suka bayar utang, tapi harus dicek juga, jangan-jangan nyatet utangnya juga salah. Nah seperti itu adanya masalah. Jadi kita lihat lu kok kayak gini, terus cari akar masalahnya, terus kemudian diobati. Jadi pengembangan sistem tuh dari sistem yang ada ya, dilihat ada permasalahan kali, atau ada permasalahan yang ditimbulkan dua ya, ketidakberesan atau pertumbuhan organisasi, atau ada kesempatan yang ingin diraih atau instruksi yang ada, sehingga dilakukan pengembangan sistem. Ambil aja COVID ini ya, jadi sistem pembelajaran perkuliahan kan sudah ada manual ya, semi manual, karena ada yang dilakukan secara komputerisasi yaitu KRS online-nya, tapi perkuliahannya kan offline dulu. Nah karena ada instruksi, karena adanya pandemi COVID, instruksi harus dilakukan daring, sehingga perlu pengembangan sistem. Ini kelihatan banget bela semester lalu dengan bela semester ini, kelihatan kan. Kalau bela semester lalu kita tidak perlu presensi dan masih dihitung manual karena kan dadakan. Terus dikembangkan sekarang presensi langsung, bahkan nilai tugas atau itu bisa langsung dinilai di bela, dan Belamed bisa langsung tahu juga. Nah tujuannya apa? Memecahkan masalah, meraih kesempatan, juga memenuhi instruksi di sistem yang baru. Jadi
bisa aja dari sistem yang nol itu artinya perusahaan baru berdiri, tapi perusahaan sudah berdiri, sudah pasti ada sistemnya, tinggal diperbaiki. Tapi kalau perusahaan itu baru berdiri, ya itu namanya benar-benar membuat sistem dari baru, dari nol. Oke, untuk pendekatan sistem baru akan dikatakan bagus jika memenuhi pieces, ya. Jadi Belamet bisa melihat di ini ya, ini saya taruh di sini, ini adalah halaman yang ada di buku Yogianto. Jadi Anda bisa melihat bukunya dan mendengarkan video ini. Jadi pendekatan sistem yang baru dari sisi performance, throughput, artinya yang dihasilkan tuh lebih banyak. Jadi dulu setengah jam itu mungkin baru selesai koreksi 10 orang gitu misalnya. Dengan adanya quiz icon, dengan adanya teknologi 10 menit itu bisa 30 orang koreksi sudah selesai langsung, karena kita sudah set, sudah atur di Bella pertanyaan apa, jawabannya ini, tok bener langsung 100. Nah itu kan otomatis throughput time yang dibutuhkan kecil, dengan segini waktu sudah banyak yang selesai. Respon time itu artinya cepat dibalesnya. Nah itu baru performanya bagus. Ya otomatis sistem baru kualitas, ingat kualitasnya itu adalah yang sudah kita bahas minggu lalu, akurat, tepat waktu, dan relevan. Ekonomis, nah ini biaya dan keuntungan. Jadi dengan pengembangan sistem ini manfaatnya lebih banyak gitu. Oh mahasiswa bisa dengan perbaikan sistem di Bella, mahasiswa lebih gampang akses sehingga perkuliahan lebih lancar. Ya itu susah sih memang diuangkan. Minggu lalu sudah dibahas juga, untuk manfaatnya IT itu ada yang tangible bisa dihitung, ada intangible yang gak bisa dihitung langsung dengan rupiah, tapi kayak misalnya pelanggan puas, perkuliahan lancar, nah seperti itu manfaatnya. Dan biayanya menurun, lemburan sudah tidak ada lagi, nah misalnya seperti itu. Dulunya lembur, atau kayak ATM itu sekarang tidak membutuhkan teller yang banyak, dan mesin itu mencatatnya pasti tidak salah, atau teller mungkin terima uang bisa salah, 1 juta masih diinput 900 mungkin nggak sengaja gitu, itu kemungkinan karena human error. Nah kalau ini dengan adanya manfaatnya bertambah, biayanya juga berkurang. Kecurangan pengendalian iya, contohnya kayak password gitu ya, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk. Terus akses, jadi tidak semua orang bisa mendelete, nah seperti itu, jadi mengurangi kecurangan-kecurangan. Dan misalnya kayak Anda KRS tidak bisa ngambil SKS lebih, atau kalau misalnya nilai sebelumnya E tidak bisa ngambil, nah itu kan ada pengendaliannya, tidak harus kecurangan yang kayak apa, tapi ada pengendalian yang mematuhi kebijakan manajemen. Efisiensi operasi, nah ini hampir mirip ya dengan ekonomis. Efisien itu artinya dengan bekerja segini waktu yang dulunya butuh lama sekarang lebih efisien, nah seperti itu. Service ya pelayanan lebih memuaskan gitu ya. Ya paling gampang itu kita lihat perkembangan dari bank sama rumah sakit. Rumah sakit ya sekarang mendaftar dokter bisa dari rumah. Sebelum pandemi malah itu ya, kita bisa pilih, terus kita sudah dapat nomornya, tinggal ke sana. Ya ada antri lagi sih, antri untuk nomor dokternya, kemudian langsung. Tapi kan kita sudah bisa dari rumah. Bank juga kelihatan banget toh, bank itu ya perkembangannya kelihatan banget. Juga fintech ya, kayak OVO, Shopee, yang tadinya cuma bisa untuk belanja sekarang bisa untuk transfer rekening, nah seperti itu. Jadi memuaskan servis pelayanannya. Prinsip pengembangan sistem ada di halaman 38-41. Nah, ada 7 prinsip. Sistem dikembangkan untuk manajemen, jadi bukan untuk kepentingan pribadi satu divisi, tapi untuk manajemen perusahaan.
Jadi contoh, jangan sampai pengembangan kayak Moodle Bella yang dipakai untuk kuliah daring ini malah bisa tidak merekap mahasiswa yang kena tilang. Nah, itu kan tidak mendukung manajemen, padahal manajemen bilang 25% lebih kena tilang gitu. Atau KRS-nya bisa, nilai E masih bisa terus, nah itu berarti sistemnya tidak mendukung manajemen gitu. Di perusahaan juga, jadi jangan sampai pesanan yang sudah dicatat, pesanan pelanggan sudah dicatat, itu harus diteruskan ke gudang untuk diproses. Nah, sistem harus menunjukkan kalau misalnya tidak diproses itu ada pengingatnya atau kayak apa gitu. Nah, itu akan mendukung manajemen operasionalnya. Jadi sistem yang ada itu jangan sampai malah berlawanan dengan manajemen. Nah, kita tahu sistem yang dikembangkan yang namanya sistem, apalagi terkait teknologi mengadakan hardware, itu pasti modal besar. Tapi manfaatnya akan lebih besar, cuman banyak yang intangible ya, tidak bisa dihitung. Nah, oleh karena itu dalam pengembangan sistem, karena kita tahu modalnya besar, harus benar-benar dianalisis. Kalau ada pilihan ya tiap pilihan itu dilihat, jangan gue suka yang ini, gue yang suka serk yang ini, jangan. Jadi pilihan A itu gimana, pilihan B itu gimana, kita akan pilih yang terbaik. Jadi karena mahal, kalau by feeling ya nanti bisa salah. Nah, sistem yang dikembangkan itu memerlukan orang yang terdidik. Ini nanti dibahas di belakang ya. Tahapan-tahapan, ada siklus pengembangan sistem, dan sistem itu tidak harus urut dalam proses pengembangan, dan jangan takut membatalkan sistem. Proyek pengembangan, dokumentasi harus ada. Oke. Nah, ini tadi yang saya ceritakan harus mendukung kebutuhan manajemen dalam menyiapkan laporan, yang dimana laporan itu berisikan informasi-informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya, ini tadi jadi semua alternatif dihitung, macam-macam, bisa pakai opportunity cost, bisa pakai ROI, bisa pakai teknik yang ada di manajemen operasional. Yang pasti manfaat harus lebih besar daripada biaya. Nah, ini dikembangkan oleh orang-orang terdidik. Jadi jangan takut gitu loh kalau ada pengembangan sistem, apalagi kalau berbasis teknologi ya. Wah, gue bisa nggak ya? Tenang, karena ada latihannya pasti. Yang baik orang mengembangkan sistem itu berserta latihan. Bella ini kan juga ada dosen-dosen dilatih untuk bisa ngisi Bella. Mahasiswa juga ada video-video yang dibuat oleh jurusan supaya mahasiswa itu bisa kan waktu itu daring ya, tidak bisa langsung latihan di kampus karena tiba-tiba dadakan harus di rumah. Otomatis ada pelatihannya melalui video-video. Gimana kalau misalnya ikut perkuliahan, gimana cara mengumpulkan tugas, gimana melakukan presensi yang baru ini ya, gimana waktu ujian, pasti ada pelatihannya. Sehingga yang dimaksud orang yang memakai sistem itu orang terdidik, artinya orang itu bisa dilatih. Jadi jangan dianggap berdasarkan pendidikan, kalau ini lulusan SD nggak bisa lah, ini nggak, setiap orang bisa dilatih ya gitu. Jadi tidak bisa dipandang nggak mungkin orang ini bisa terlibat, enggak gitu ya, pasti ada latihan kerjanya. Oke. Ya, di pengembangan sistem tuh ada tahapan-tahapannya, makanya perlu perencanaan yang baik dan koordinasi tim. Jadi harus bekerja sama dengan baik, tiap step-step itu dicatat, dan step berikutnya apa yang harus dilakukan, evaluasi dari step sebelumnya. Nah, itu yang baik ya. Jadi ada tahap-tahap dan jadwalnya. Kalau bisa 1 bulan ini sudah sampai sini. Apalagi yang kemarin ini ya, karena mendadakan kuliah daring, wah, tim pengembangan Moodle untuk kuliah daring ini benar-benar dikejar waktu, berarti harus terschedule dan sangat ketat, karena ini harus siap, ini karena bentar lagi mau ujian. Jadi benar-benar terschedule dan otomatis harus direncanakan secara detail. Ya, kita nanti ada daur hidup pengembangan sistem setelah kita bahas prinsip-prinsip. Nah,
prinsip pengembangan sistem ini ada kita mengenal dulu sistem yang lama, kemudian dianalisis, kita tahu kebutuhannya, kemudian didesain, diimplementasikan. Nah, itu urut-urutannya. Tapi dalam pengembangan itu tidak saklek gitu ya. Kadang ada yang mau tidak mau dilakukan secara bersamaan. Memang mengenal sistem itu harus dilakukan di awal gitu ya. Tapi kan kemudian dianalisis. Nah, waktu menganalisis ini jalan sama desainnya. Sambil analisis sambil berjalan desainnya, nanti desainnya ini dianalisis lagi. Nah, itu namanya bahkan bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi lihat sikon. Nah, ini kayak perencanaan output, kita lagi merancang software-nya itu software-nya atau harus gimana, sekaligus ngadain hardware-nya. Tapi otomatis kan ada perencanaan. Nah, otomatis spesifikasi hardware yang diperlukan sudah dibicarakan di awal. Cuman proses pengadaannya sambil beli, sambil kita jalan untuk mengembangkan perancangan output. Nah, itu juga boleh. Jadi bukan artinya tunggu barang datang dulu baru ini. Nah, nanti bisa tidak efisien. Jangan takut membatalkan proyek. Ya, ini saya pernah diceritain temen ya. Jadi dia konsultan, ada perusahaan yang dia handle. Nah, perusahaan ini dia beli software, entah software akuntansi atau ERP gitu ya, itu mahal. Dia beli di India. Nah, bosnya ini waktu beli tanpa berunding dengan manajer-manajernya, jadi langsung beli. Ketika diterapkan di perusahaannya itu harganya 1 M loh softwarenya. Tidak bisa karena tidak sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Memang canggih sih, tapi belum tentu hal canggih itu sesuai dengan kebutuhan. Sama kayak kita beli handphone atau komputer, kalau terlalu canggih padahal kita bukan gamer kali ya, padahal itu untuk gamer ya tidak cocok. Akibatnya software yang dibeli perusahaan ini walaupun 1 M nggak bisa diterapkan. Kalau maksa diterapkan malah mengeluarkan kos yang lebih besar lagi. Wah, mending sudah dianggap tidak pakai software itu. Ya memang hilang uang 1 M itu gila memang. Oleh karena itu tadi di awal sudah diberitahu investasinya itu pasti mahal, jadi harus setiap alternatif itu dipikirkan. Tidak harus beli software yang canggih, jangan-jangan harus merancang built-in. Artinya kita merancang software itu ya kayak kelas ini gitu ya, dirancang sendiri, bukan beli software yang jadian. Ya otomatis ada sangkos sih. Oke. Nah, ini yang penting juga. Jadi dalam pengembangan sistem harus ada dokumentasinya, laporannya. Makanya di mata kuliah ini nanti ada laporan pengembangan sistem APS ya. Hampir kayak SIA, cuman karena kita mau ke komputerisasi, maka akan ditambah ada tentang solusi merubah sistem manual menjadi sistem komputerisasi. Ya ada tahapan-tahapannya pasti. Bahkan tidak langsung merancang interface, tapi bab pertama kita harus tahu masalah yang terjadi, terus perusahaan ini kayak apa, kira-kira obat yang cocok untuk proses bisnis dan budaya perusahaan ini apa. Jadi tidak bisa terlalu canggih juga, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dimana ya tidak boleh sesuai hanya kali ini. Namanya perusahaan, namanya teknologi atau software akan digunakan minimal 5 tahun ke depan, itu juga harus dipikirkan. Nah, untuk itu harus didokumentasi, dicatat. Oh, temuannya waktu masalah ini. Oh, perusahaan ini kayak gini-gini, itu harus catat semua supaya seandainya mau rapat atau mengevaluasi atau mau berkomunikasi itu lebih enak. Jadi ini pernah ada cerita nih ya, alumni WM juga. Jadi dia punya hotel dan juga punya usaha distribusi semen. Nah, ayahnya itu mau mengembangkan sistem, jadi sudah manggil programmer. Ayahnya itu rapat dengan programmer gini. Tapi karena kesibukan, akhirnya ayahnya ini menyerahkan pada anaknya untuk diteruskan pengembangannya tanpa ada dokumentasi. Nah, anaknya ya bingung dong, loh lah tadi ngomong apa aja sama programmernya kemarin berbulan-bulan itu. Harus ada dokumentasi, nggak gitu nanti programmernya bisa ngurang-ngurangi kebutuhan. Tadinya minta bisa ada laporan ini karena susah di awal nggak minta kan, ayahnya sudah tidak terlibat di pengembangan sistem. Nah, itu makanya dokumentasi itu penting supaya tahu apa yang telah dikerjakan dan apa yang akan
dikerjakan, dibutuhkan gitu ya. Nah, ini siklus hidup pengembangan sistem. Ya, tahapan pertama kebijakan dan perencanaan sistem ini yang akan kita bahas minggu depan, di mana harus diketahui kebijakan apa yang sedang berlangsung, masalahnya apa yang terjadi, dan rencananya mau kayak apa. Kemudian tahap 2 dianalisis. Kalau sudah dianalisis baru kita bisa membuat desainnya. Nah, desain secara umum ini yang kita pelajari di APS. Kalau desain terinci itu programmer, bahasa-bahasa programmer, artinya sistemnya itu running. Nanti di APS ini kan kita targetnya sampai rancangan interface tidak harus jalan. Bisa jadi skripsi itu juga ada dua pilihan, bisa running, terinci, atau sekedar rancangan interface aja. Nah, seleksi sistem ini ya ini buku Yogi ya, tapi sekarang di analisis itu kita sekaligus melakukan seleksi alternatif yang ada, sistem yang mau dikembangkan gimana baru didesain, jangan sampai desain banyak terus baru diseleksi. Tapi ada yang melakukan seleksi sistemnya di tahap 4. Kalau sudah desain, kemudian kita akan implementasi, tapi ini tidak pernah kita bahas karena kalau mau diimplementasi kapan lulusnya nanti. Jadi setelah dirancang, oh berarti perlu beli komputer baru enggak? Kalau enggak perlu ya running, terus dicoba, diinstal, terus diadakan latihan supaya orang itu tidak kagok atau sudah user friendly dengan rancangan sistem yang baru. Jadi itu tahapan-tahapan implementasi ya, latihan, uji coba itu ya. Kemudian kalau sudah berjalan, iya sistem harus dirawat. Ya banyak macam, bisa antivirus gitu ya, dan bisa mungkin dicek gitu ada nggak bugnya. Nah seperti itu ya, itu perawatan sistem. Nah ini pendekatan-pendekatan yang bisa Anda baca di halaman 53-59. Pertama pendekatan klasik lawan struktur, tapi klasik sekarang sudah tidak dipakai. Kita pendekatannya struktur, ada langkah-langkahnya seperti yang siklus pengembangan sistem tadi, mulai mulai perencanaan, analisis, desain, nah seperti itu. Di tahap ini harus apa, tahap ini, sehingga kepastian tercapai pengembangan sistemnya itu lebih terjamin gitu ya. Ini tidak semua saya bahas, ada beberapa yang ya ini yang saya bahas pendekatan struktur. Sekarang saya pendekatan sepotong atau lawan. Sepotong artinya sebagian aja gitu ya. Mungkin kalau dalam siklus pembelian bahasnya sampai terima barang, untuk membayar hutang enggak. Nah seperti itu. Tapi pendekatan sistem dipandang satu kesatuan. Ya tergantung sih topik pengembangannya apa. Intinya kalau pendekatan sistem itu seluruh, kalau ini yang sepotong. Pendekatan bawah naik atau atas turun. Untuk bawah naik itu dari kebutuhan, misalnya di kampus TU gitu ya. Waduh ini susah nih kalau menghitung atau menginput nilai secara, kalau misalnya sistem KRS-nya masih manual, sering akan resiko kesalahan gini-gini. Nah dari kebutuhan itu naik, oh ya terus dirubah gitu ya. Tapi kebanyakan yang dilakukan adalah pendekatan secara atas bawahan ya. Sebentar. Jadi kalau yang kita sering lihat itu atasan ke bawahan. Jadi atasan menghendaki diganti ini bawahan ikut dan diadakan pelatihan. Tujuannya untuk perencanaan strategi pasti gitu. Kalau bawah naik itu memang lebih jarang sih. Itu yang krusial, yang sudah mentok istilahnya, biasanya karena jumlah atau pertumbuhan organisasinya banyak sehingga perlu ada perubahan. Tapi biasanya atasan pasti sudah merencanakan, kalau ada perubahan organisasi pasti sudah direncanakan, sehingga jauh-jauh hari dia akan menyiapkan perubahan pengembangan sistem. Menyeluruh dengan modular. Ya ini sama dengan sepotong sama sistem, tapi ini kalau mau dibayangkan lebih gampang itu kayak software accurate itu sistem. Modular tuh berarti cuman penjualannya doang, pembeliannya doang. Nah bisa membayangkan ya gitu. Otomatis modular itu pasti lebih mudah ya
dan lebih tepat waktu. Tak mengembangkan serentak satu sistem ya memang sulit, dan ya selain butuh waktu, butuh data yang lengkap, analisisnya harus kompleks, pengetahuan yang dibutuhkan lebih banyak. Nah seperti itu. Nah lompat jauh itu biasanya Big Bang dengan berkembang. Kalau berkembang itu step by step ya, ini dulu kemudian ini, sehingga tidak beresiko, investasi juga bertahap, tidak mahal ya, dan menggunakan teknologi yang sedang berkembang. Tapi kalau Big Bang tiba-tiba harus berubah jret gitu ya, ya kayak sama dengan ini pandemi COVID yang tadinya kuliah offline jadi online, itu Big Bang, termasuk Big Bang langsung, bukan cuma fakultas bisnis tapi seluruh universitas, bahkan seluruh di Indonesia, bahkan di dunia, jangan-jangan tiba-tiba jret harus mendadak berubah. Itu Big Bang. Kalau pendekatan berkembang bisa cuman fakultas bisnis dulu, nanti kalau sudah berjalan baik dikembangkan ke fakultas lain, itu juga termasuk berkembang. Tapi ini kan lompat jauh, langsung berubah totally berubah. Ya pasti ada kesulitan ya, mahasiswa pasti ngalami juga dengan tiba-tiba berubah menjadi online, mulai dari pengadaan alat, komputernya harus ready, laptop atau handphone gitu ya. Dosen juga yang tadinya nggak bisa bikin video harus bisa bikin gitu. Terus yang tadinya jarang, tidak pernah menggunakan Zoom atau G Meeting harus mengerti juga. Nah itu otomatis ya, itu lompatan yang jauh. Tapi jadi pengembangan itu bisa juga menggunakan resource yang ada, tidak harus dia yang mengembangkan sendiri sampai bikin Zoom sendiri. Nah itu terlalu complicated. Jadi makanya harus memerhatikan alternatif yang ada. Kuliah daring, oh ya butuh Moodle, tapi untuk conference apakah harus kamu sendiri yang membuat softwarenya? Kalau bisa open source kenapa enggak? Jadi digabung, bahkan ada teknologi yang Zoom meetingnya bisa masuk di dalam Moodle atau Bella. Nah seperti itu. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada juga, walaupun Big Bang, tapi itu susah memang dan mahal. Kalau nggak berani model jangan pernah ke Big Bang, kecuali ada instruksi ya, terpaksa. Nah ini alat dan teknik pengembangan sistem, ini alat yang kita pakai ya nanti di semester ini dan di laporan. Untuk alat pengembangan sistem biar kita lihat flowchart, dari lihat gambar flowchart itu kita tahu mana titik-titik yang butuh dikembangkan. Data flow diagram juga sama, kemudian kita juga analisis aktivitas pengendalian supaya tahu permasalahannya, akar permasalahannya, dan obatnya harus gimana. Karena ini komputerisasi, nanti kita harus REA ya, bantu many itu kita buat, kemudian kita bisa rancang interface-nya. Teknik pengembangan sistem ya manajemen proyek, artinya kalau di lapangan kerja itu tim pengembangan sistem itu harus punya manajemennya, schedule-nya, planning-nya, organizing, pengendaliannya proyek itu gimana, sampai harus sudah keluar biaya segini harus sampai mana. Nah gitu. Kalau di Anda bisa dilatih ya dengan tim kerja kelompok. Nah ini manajemen, oh ya ini tanggal ini harus nyerahkan, berarti kita harus rapat, harus kumpul membicarakan diskusi tanggal ini, dan ini nanti harus sampai bab 1 harus selesai, bab 2 harus selesai. Nah kayak gitu. Teknik penemuan fakta, iya ini ada di buku Yogi atau di belakang berupa modul-modul, jadi dia juga ngasihin contoh cara bertanya ya, otomatis jangan sampai ke perusahaan ini kan daring, sehingga saudara tidak perlu ke perusahaan untuk mencari kasus seperti SIA. Tapi saya beri kesempatan ya, kalau Belamed mau menggunakan kasus di SIA yang pernah perusahaannya didatengin ya monggo. Nah jadi tapi harus punya teknik menemukan fakta. Berasa kan di SIA gak bisa datang baru nyatet pertanyaannya apa, harus punya pertanyaan sebelum ke perusahaan, di list daftar pertanyaannya, terus harus punya rencana, oh tanya ini sistematika pertanyaannya juga, terus nanti waktu dijawab itu sebaiknya direkam atau dicatat. Nah itu teknik penemuan fakta. Teknik analisis biaya dan manfaat, ya kan harus bisa hitung biayanya dan manfaatnya, bisa pakai ROI, payback period, macam-macam. Ya menjalankan rapat nggak gitu ngalor ngidul,
nanti nggak bicara tentang tugas, malah bicara tentang drakor atau musik K-pop, atau jangan-jangan yang bahas game malah. Nah itu, jadi perlu teknik supaya tetap fokus jalan, dan setiap kali kumpul diskusi itu menghasilkan hasil gitu. Jadi rapat lagi tuh next enggak berkutat di satu tempat lagi kerja. Teknik inspeksi ya, memeriksa kembali. Jadi kita sudah rancang ini, harus memeriksa kembali, apalagi tak mengerjakan sistem. Walaupun bab 1 sudah di ACC, bab 2 sudah di ACC, bab 3 sudah kita masuk bab 4. Kadang-kadang karena bab 4 ini waktu dilihat perlu perbaikan di bab 1 bisa jadi. Supaya ada benang merah antara, karena kadang-kadang fakta itu ditemukan di bab 4. Loh, ternyata ada masalah ini, sedangkan saya hanya bahas 3 masalah, mestinya ada 4 masalah. Nah, bab 1-nya perlu diperbaiki. Atau ditemukan 4 masalah di bab 1, ternyata waktu sampai bab 4 enggak tuh ini dilakukan dengan baik di perusahaan, maka harus direvisi bab 1-nya. Jadi ada caranya, Anda melihat, terus prosedur, dokumen dikaitkan semua. Kalau ngomong otorisasi ada enggak, tanda tangannya bener enggak. Nah, itu cara menginspeksi pengembangan sistemnya tuh. Waktu tahapan-tahapan itu enggak sekedar jalan gitu aja ya, tapi harus diinspeksi. Nah, kita sekarang ke halaman 65. APS ini tujuannya membuat kita sebagai analis sistem. Jadi analis sistem itu ada di tengah-tengah antara programmer dengan perusahaan. Jadi kayak konsultannya. Kayak misalnya bangun rumah itu, yang membangun rumah ngomong sama arsiteknya, nanti arsiteknya itu ngomong ke teknik sipilnya. Teknik sipilnya yang ngitung gitu ya, supaya rumahnya kuat, fondasinya harus berapa gitu ya. Terus jendelanya ini mau misalnya si pemilik rumah, aku kepingin rumah yang adem, nah kayak gitu. Langsung dipikir, kepingin, apalagi sekarang ya pandemi, harus ventilasinya bagus. Nah itu arsiteknya nyusun, ngobrol sama pemiliknya, kemudian diserahkan ke teknik sipil. Kalau teknik sipil ke pemiliknya langsung mungkin tidak nyambung, karena dia kan ngitung ini pemiliknya bisa bingung, ini ngajak ngomong apa. Sama dengan sistem. Jadi analisis di tengah-tengah antara programmer dengan perusahaan. Ya, programmer biasanya dia mengembangkan softwarenya. Jadi dia seputar itu. Oke, kita lihat. Jadi tanggung jawab analisis sistem tidak hanya program komputer, tapi secara keseluruhan memastikan jalan, terus memastikan orangnya sudah terlatih, terus kira-kira nanti dokumennya di print make gimana, mau laser pointer atau mau make print dot. Nah itu tanggung jawabnya si analis. Jadi tidak hanya software jadi terus sudah itu programmer. Otomatis pengetahuannya harus luas, tidak cuma program komputer aja, tapi kalau misalnya dia lagi handle restoran, tahu tentang industri restoran yang ini. Dia misalnya tentang kampus, harus tahu. Pendidikan perguruan tinggi dengan SMA kan beda. Kalau kita mau memperbaiki perguruan tinggi harus kayak gini. Nah itu, dia harus punya pengetahuan tentang proses bisnis yang baik ya. Dan tidak terbatas pada program, tapi secara garis besar ya. Jadi kalau programmer memang lebih detail di programnya. Yang penting analis itu tahu. Makanya kita kan belajar di SIA master file, master transaksi, sehingga kalau misalnya programmernya bilang gini-gini, kita paling enggak secara garis besar bisa nangkep dan bisa memberi saran. Enggak, ini mestinya bisa begini, karena kita tidak nol putul, kita tahu programmer walaupun hanya terbatas. Ya. Nah, karena analisis itu terlibat dari banyak orang yang nyari data yang berhubungan dengan bagian ini juga pemilik gitu ya. Karena itu harus mempunyai skill untuk bisa berteman dengan siapa aja gitu. Karena dia terlibat banyak orang, istilahnya supel lah gitu. Nah, kalau programmer dia fokus untuk bikin software aja. Ya, otomatis pengetahuan ya seputar komputer, programmer bahasa-bahasa yang diperlukan, terus mungkin hardware yang diperlukan, kita bisa tanya programmer juga. Jadi sifatnya teknis gitu ya, instruksi sudah dalamnya. Jadi dia tinggal langsung terima perintah, aku mau software yang begini. Kenapa kok butuh begini? Itu urusannya analis. Dia mau tahu hasil analisisnya.
Jadi yang bagian desain gitu. Ya otomatis dia berhubungannya dengan analis yang mungkin cuma sama pemilik, jadi dia tidak banyak berhubungan dengan orang. Oke, otomatis pengetahuan dan keahlian yang perlu dimiliki oleh analis adalah, ya walaupun yang bikin programmer itu adalah si programmer, tapi perlu juga, sebentar. Jadi perlu juga mengetahui supaya tidak nol putul tadi. Jadi kita itu tahu, oh kalau kayak gini nanti aksesnya tolong diatur seperti ini, kemudian inputnya berupa ini, diproses nanti outputnya seperti ini, paling enggak nol putul. Makanya di SIA itu diajarin ya tentang organisasi data secara komputerisasi, makanya belajar field, record, file ini, primary key, foreign key yang Anda terusin di mata kuliah ini. Ya otomatis karena sebagai desainer atau konsultan bisnis otomatis harus punya pengertian tentang bisnis secara umum, tentunya secara khusus untuk industri yang di handle gitu. Makanya kadang-kadang konsultan analis sistem bank banyaknya handle bank karena dia mengetahui bank banget, tapi kalau dia suruh ke rumah sakit, oh dia harus punya pengetahuan tentang rumah sakit, nggak secara umum sebagai pasien, tapi dia harus tahu benar-benar rumah sakit ini gimana dalam operasional strateginya. Nah itu otomatis ya dia harus punya pengetahuan tentang metode kuantitatif gitu, artinya menghitung seperti manfaat harus lebih besar daripada cost ya. Terus misalnya menghitung ketepatan waktu sesuai manajemen operasional yang lingkar-lingkar yang PET itu ya. Kalau misalnya ini jadi harus terjadwal, tanggal ini harus selesai, itu kan semua secara nggak otomatis kuantitatif ya, walaupun hanya sekedar jadwal dan ROI, terus hardware-nya, alternatifnya, terus pengembangan, karena ini pengembangan kapan bisa kembali modal. Nah itu ya problem solving juga, ini yang harus latih nanti begitu ada masalah ini oh aku kayak gini. Makanya kita nanti waktu presentasi kelompok, kenapa kok kelompok yang tidak presentasi harus bertanya, itu sebenarnya melatih kemampuan untuk problem solving kalau menurut saya. Nah seperti itu ya, sebaiknya pemecahannya seperti ini. Wah kalau kayak gini, nah itu kemampuan untuk problem solving ya. Komunikasi, kalian komunikasi, ingat dia akan menghandle banyak orang, analis ya, pemilik, terus agen internal yang terkait juga sama programmernya. Tapi ini ya, hari gini programmer juga mulai mengembangkan diri untuk bisa mengerjakan analis, jadi jasa analisnya biar dirangkap oleh programmernya. Mulai fakultas yang kayak programmer itu mulai ada tentang mata kuliah bisnisnya ya supaya programmer dari gini juga bisa mengikuti perkembangan ya, keahlian untuk membina hubungan karena banyak tadi. Oke. Tim pengembangan ini kalau yang kompleks ya, kalau perusahaan yang besar ada manajer analisnya sendiri, ketua analisnya sendiri, analis sistemnya sendiri, aplikasi junior, senior, bahkan ada bagian input sendiri. Oke, saya pause bentar. Ini yang ada di buku. Ini kita analisis dan desain ya. Tapi di analisis itu bisa dibagi lagi untuk menganalisis cara input, analisis proses, analisis output. Nah seperti itu, tidak hanya senior junior, jadi sesuai dengan pengembangan sistem yang ada. Oke, thank you atas perhatiannya. Itu adalah review saya di bab 2 buku Yogianto. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Salam sehat. Yuk.